Nah, habis itu nggak lama kemudian gue itu kembali tidur lagi. Nah, pas waktu tidur itu gue ngerasa kayak orang jalan. Itu jam 8. Nah, pas jam 8 itu gue mendengar ada suara jejak kaki yang jalan gitu. Jadi terdengarnya mulai dari aula. Nah, jadi dia jalan-jalan. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Byte Kitchen. Dan kita kembali lagi di segmen Cherky, cerita kita horror version. Di video ini gue akan cerita tentang pengalaman gue yang pernah gue alamin. Cuma di sini yang dimana gue biasanya menceritakan tentang pengalaman unik gue dan pengalaman yang sangat menyenangkan. Kali ini gue akan nge-share ke kalian semua pengalaman yang sangat mengerikan dan juga membingungkan tentunya. Jadi pengalamannya adalah kisah seram di kampung Inggris. Oke, jadi ini gue alamin 1 tahun yang lalu ya kan, pas gue kelas 7. Dan sampai sekarang itu gue masih bingung banget, masih apa itu namanya, ya kayak nggak percaya apa yang gue alamin. Oke, jadi sebelum kita masuk ke pembahasannya, gue pengen kalian klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan klik tombol like-nya. Biar apa? Biar gue lebih semangat untuk membuat konten-konten yang lain dan biar channel ini bisa berkembang tentunya. Jadi subscribe dan follow Instagram gue, share juga video ini, komen di bawah apa yang ingin kalian sampaikan, silahkan komen aja. Oke. Nah, jadi gue akan kasih tahu dulu ya semuanya kenapa gue bisa ada di kampung Inggris itu dan ada apa. Oke, jadi sedikit cerita nih, gue di kampung Inggris itu karena emang program dari sekolah ya teman-teman. Jadi karena setiap kelas itu kan punya program sendiri-sendiri, maksudnya setiap jurusan. Dan di jurusan gue programnya itu ke kampung Inggris itu 3 tahun sekali ya. Jadi pas kelas 7, baru kelas 7 gue udah disuruh ke kampung Inggris. Oke, jadi awal cerita di situ gue berangkat dari sekolah ke itu kampung Inggrisnya. Oh ya, by the way, gue nggak akan sebut nama kampusnya apa karena di kampung Inggris tuh sebenarnya banyak banget dan gue nggak akan sebut nama kampusnya. Gue cuman akan ngasih tahu tempatnya, desanya apa, tapi gue nggak kasih tahu nama kampusnya karena untuk menjaga reputasinya aja. Oke. Nah, kita lanjut. Tadi kan gue udah bilang ya, kita berangkat dari sekolah terus kita langsung ke Kediri. Jadi tempatnya itu di kota Kediri ya teman-teman. Nah, jadi gue berangkat kalau nggak salah tuh siang dan sampainya tuh malam. Nah, setelah sampai, gue sama teman-teman gue itu langsung dibagi kamar ya. Jadi gue masuk ke aula terlebih dahulu dan dikasih tahu sama pembimbingnya lah gitu. Oke, kita dikasih tahu apa aja kegiatannya dan kita juga dikasih tahu kamarnya, pembagian kamar lah seperti itu. Oke, jadi untuk jam pelajarannya di situ. Jadi kita itu di situ 2 minggu ya teman-teman, dan itu kita ngambil waktu sekolah juga. Jadi ya sama aja kita belajar gitu lah ya. Nah, itu programnya sebelum libur sih, ya sebelum puasa lah ya. Nah, jadi gue di situ tuh 2 minggu. Terus untuk jadwalnya apa aja yang gue alami di situ ya, kita full belajar pagi sampai malam. Malamnya tuh jam 8. Kita di hari pertama. Jadi di hari pertama ini gue belum ngerasa ada yang aneh dengan tempatnya. Jadi kayak tempatnya biasa aja ya, wajar lah, kayak kampus-kampus lain gitu, kayak tempat pembelajaran lain, gak ada yang aneh. Setelah itu kita lanjut ke hari kedua. Nah, di hari kedua ini mulai banyak banget ya kan, kayak isu-isu gitu teman-teman. Ada salah satu teman gua itu kalau katanya dia itu bisa kayak ngelihat suatu hal yang kayak gitu dan bisa merasakan. Nah, di saat itu karena dulu dia juga deket banget dengan gua, dia juga suka ngobrol-ngobrol ya kan dengan gua. Dia bercerita bahwa kalau di kampung Inggris itu ada yang sesuatu yang janggal. Nah, oh ya, gue akan kasih tahu. Jadi untuk pembagian kamar tadi itu gue dapat kamar yang paling pojok sendiri, dan itu satu kamar 4 orang teman-teman. Jadi ya benar-benar gimana ya, kamarnya tuh lumayan sempit, tapi untuk kamar mandinya untungnya udah ada di setiap kamar, dan ruangnya itu ya cukup lumayan sih ya. nggak terlalu lebar banget lah, pokoknya sedang gitu.
Oke, kita lanjut ke hari ketiga. Jadi di hari ketiga ini gue merasa kayak agak sedikit merinding atau gimana gitu. Pokoknya rasanya nggak enak dan di situ gue bener-bener kayak rasanya pengen pulang aja gitu loh teman-teman ya. Pokoknya nggak betah banget. Tapi di situ gue tetap lanjutin pembelajarannya. Kita belajar seperti biasa sampai sore. Dan pas malamnya badan gue ngerasa kayak kedinginan banget, rasanya bener-bener wah pokoknya kayak sakit ya teman-teman, batuk pilek pas waktu itu, batuk pilek panas ya, pokoknya segala macam lah ya. Nah terus pas waktu itu ini kan masih di hari ketiga nih, ini masih malam hari, gue bener-bener ngantuk banget, capek banget. Terus kita lanjut ke hari besoknya, hari keempat itu kalau nggak salah untuk harinya Kamis lah ya. Jadi gue sakitnya itu hari Kamis bisa dihitungnya kayak gitu, dan baru sembuh itu hari Jumat kalau nggak salah. Jadi hari Kamis tuh gue bener-bener sakit banget, dan gue nggak tahu, gue bangun tidur itu langsung gimana ya, kayak dada tuh rasanya sumpek banget teman-teman, bener-bener kayak wah ini kamarnya bener-bener tertutup banget, karena di situ mengingat jam apa itu namanya, jam pertama itu sudah masuk ya. Jadi mulai subuh itu sudah pada masuk semua. Jadi ya gue di kamar sendirian lah, karena teman-teman gue pada ke luar semua, udah pada pembelajaran semua. Nah di situ gue ngerasa kayak dada gue sumpek banget gitu. Terus akhirnya gue buka kan pintu apa itu kamarnya, gue buka seret gitu. Nah gue keluar nih, gue ya gue nggak tahu kok bisa kayak gitu loh, kayak sumpek banget lah ya. Padahal di kamar itu ada apa itu namanya, ada itunya teman-teman, apa ya, kipas angin gitu loh ya kan. Gue nggak tahu kok bisa kayak gitu. Terus akhirnya ya udahlah, gue keluar cari udara. Gak lama kemudian itu ada orang naik tangga gitu kan. Gue nggak tahu itu siapa, gue kira itu pertama teman gue. Nah jadi naik tangga set dan pas nyamperin ternyata itu guru gue. Jadi pas waktu itu gue langsung dibawa masuk kamar lagi, dikasih makanan, obat segala macem. Karena pas waktu sakit tuh gue nggak maksudnya nggak bilang ke siapa-siapa, yang tahu cuma teman-teman gue. Guru nggak tahu, gurunya taunya pas waktu itu doang gitu loh, pas gue keluar dari tempat tersebut ya, maksudnya dari kamar gue. Terus akhirnya gue tadi dikasih obat, gue minum, udah gue tidur. Gue tidur ini sampai sore ya teman-teman, kalau nggak salah tuh ya sampai asar lah ya. Terus teman-teman gue udah pada balik semua ya kan, itu sore jam makan, dan alhamdulillahnya gue masih dibawakan makan oleh teman gue ya, teman yang baik gitu. Lanjut setelah itu, setelah sore itu pembelajaran masih berlanjut. Jadi kita tuh sore kalau nggak salah setengah 4 ya, diberi waktu istirahat. Habis itu kita ya pokoknya istirahat terus sampai maghrib gitu kan. Itu baru kita lanjut belajar lagi. Jadi habis maghrib itu kita belajar lagi. Nah karena gue sakit kan, gue tetap di kamar ya kan. Jadi teman gue udah pada kesana semua, pada udah pembelajaran semua, dan di situ gue sendirian. Gue tertidur ya kan, ya emang ngantuk banget kan, ya biasa orang capek gitu. Oke lanjut, jadi setelah gue itu tidur, gue nggak tahu kenapa tiba-tiba gue bangun ya kan, kerasa kayak sumuk lagi ya, sumuk maksudnya panas gitu, ruangannya panas. Gue apa itu namanya, hidupin lah apa itu kipas, tapi gue nggak hidupin yang begitu keras banget. Gue atur yang ya paling biasa aja kan, mengingat gue ini masih sakit. Nah habis itu nggak lama kemudian gue itu kembali tidur lagi. Nah pas waktu tidur itu gue ngerasa kayak orang jalan. By the way ini pas kejadiannya gue itu udah jam 8 ya. Jadi pas gue bangun gitu, hidupin kipas angin, terus gue tidur lagi itu jam 8. Nah pas jam 8 itu gue mendengar ada suara jejak kaki yang jalan gitu. Jadi terdengarnya mulai dari aula. Nah jadi dia jalan dek. Gua nggak lihat gitu ya, gue cuma mendengarkan aja. Gue cuma ya gue takut banget. Jadi di situ gue takut banget, dan gue tutupin muka gue pakai guling. Terus gue juga intip sedikit. Oh orang biasa, gue ngeliatnya di situ tuh kayak ada orang. Jadi kayak
yang gue nggak tahu ya wajahnya bagaimana, tapi gue ngelihatnya itu sekilas kayak orang, dia lewat langsung juk juk juk, dia naik ke atas, ada suara, kan di atas tuh kan jemuran ya teman-teman, kalau misalkan di atas tuh pokoknya isinya untuk menjemur baju gitu loh, dan tangganya tuh dari besi, jadi kalau misalkan diinjek dikit aja ya bakal suara keras banget pokoknya ya. Terus naik suaranya tuh bener-bener keras banget. Gue ngiranya orang biasa ya kan, oh mungkin jemur baju guru ya kan, gue kiranya guru, tapi gue di situ kayak ngerasa aneh banget. Jadi di situ tuh gue saking penasarannya gue nungguin cuy, jadi gue tungguin kalau nggak salah itu pokoknya lama banget, gue nggak tahu, tapi di benak gue tuh apa ya, kok ada yang aneh gitu loh, kok ada yang nggak wajar. Akhirnya ternyata bener gitu loh, dia tuh si orang tadi yang jalan itu tadi itu ke atas dan nggak balik lagi. Kalaupun itu orang pasti ada suara langkah baliknya lagi. Kalau naik ya naik tangganya besi, itu aja udah keras banget, apalagi turun. Kalau turun kan pastinya juga kedengeran. Nah tapi di situ gua nggak denger apa-apa dan nggak ngeliat ada orang yang jalan balik lagi gitu loh. Wow, di situ gua bener-bener merinding dan langsung tidur aja. Pokoknya tidur tuh blank, gua nggak mimpi apa-apa sama sekali untungnya. Wow meh. Jadi di situ gue tidur dan gue bener-bener gak mimpi apa-apa, dan abis itu bangunlah gue, dan di situ udah ada banyak teman-teman. Gue bener-bener shock banget ya pas waktu itu, karena di situ tuh gimana ya, gue masih keinget banget dengan kejadian yang baru saja gue alamin itu tadi ya pas waktu itu. Terus gue mikir, itu siapa ya, apakah ya yang dibilangin teman gue itu sendiri, yang dibilangin teman gue kalau apa itu namanya, tempat ini emang bener-bener pokoknya bener-bener di situ gue shock banget. Akhirnya beberapa hari berlanjut, besoknya udah aman lagi dan gak ada apa-apa. Oke teman-teman, mungkin segini aja untuk video Turki horornya. Horor ini adalah apa ya, kayak kejadian gue sendiri yang gue alamin, tak kalian percaya atau enggak, tapi ini emang bener-bener kejadian yang bener-bener gue alamin gitu. Kalau bisa dibilang tempatnya sih bersih aja ya teman-teman, nggak ada yang aneh kok, tempatnya aja bersih, masa kejadian kayak gitu. Tapi emang udah gue alamin, ya sudahlah, gue lupakan. Dan pas waktu itu juga gue sempat shock tiga hari ya, jadi gue sempat trauma 3 hari, bener-bener takut banget gue kalau kemana-mana pengen didampingin teman gue. Oke teman-teman, mungkin segini aja cerita untuk cerkinya. Jadi ini masih ada beberapa, jadi gue bakal buat episode ya untuk di cerki horor ini. Jadi gue bakal masukin cerita gue, cerita teman-teman gue dan orang lain ya pokoknya. Jadi santai aja, gue mungkin bakal upload cerki ini seterusnya, dan bukan cerki aja, game-game lain juga. Dan untuk cerita horor di Kampung Inggris ini tetap berlanjut. Kayaknya nanti bakal ada part-partnya. Gue bakal buat, karena masih banyak banget kejadian yang aneh dan bener-bener gak bisa dipercaya gitu ya. Gue aja sampai sekarang juga masih bingung. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini ya. Gue ngucapin terima kasih kalian udah mau nonton sampai akhir ya kan, udah mau menikmati cerita gue. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan like videonya jika kalian suka dengan video seperti ini. Dan komen juga di bawah jika kalian punya masukan atau saran gitu untuk konten selanjutnya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gua di sini @mfaiza. Share juga video ini ke teman-teman kalian. Oke, mungkin segini aja video kita kali ini. Gue ucapin sekali lagi terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya. Dan sampai berjumpa di video selanjutnya, and stay chill.